Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu tidak ada gunanya harta. Itu yang perlu kita ingat. Hari itu tidak ada gunanya banun, anak-anak. Jadi sayang awak ke anak-anak, pada hari itu tidak ada gunanya. Sayang kita kepada harta, hari itu tidak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang suci. Maka di sini dapat kita lihat yang Allah nilai itu bukan zahir, bukan fisik, tapi yang Allah nilai itu adalah batin. Maka carilah hati kita itu. Langsung datang kucing. Maka carilah hati kita itu dikala kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kecenderungan hati untuk ibadah kepada Allah. Sebuah musibah besar. Musibah itu bukan jatuh miskin. Musibah itu bukan kesulitan. Tapi para ulama mengatakan musibah terbesar adalah ketika hati kita sudah tidak condong lagi untuk ibadah kepada Allah. Inilah musibah itu. Maka tingkatan manusia itu, Bapak rahimakumullah, yang pertama disebut dengan irhas. Irhas ini lebih kepada kelebihan seseorang yang akan diberikan oleh Allah pilihan menjadi nabi dan rasul. Maka sifatnya baik semua. Mulai dari dia lahir sampai dia nanti diangkat oleh Allah menjadi rasul, maka ditanamkan sifat-sifat yang baik. Hatinya dibersihkan oleh Allah. Jadi hati itu betul-betul bersih. Yang kedua, ada namanya mukjizat. Mukjizat ini ketika manusia diangkat oleh Allah menjadi rasul, kemudian Allah berikan kelebihan yang disebut dengan khawarikul adah. Apa itu khawarikul adah itu? Menyalahi kebiasaan alam. Kalau api biasanya apa, Pak? Membakar. Ya kan? Kalau ada api, taruh tangan di sini, pasti terbakar. Khawarikul adah, kebiasaan api itu membakar. Tapi ketika Ibrahim Allah pertemukan dengan api, maka api tadi tidak membakar. Apa namanya itu? Mukjizat. Mukjizat enggak ada sama kita. Itu khusus kepada Nabi Rasul, khusus. Nabi Musa membelah lautan, mukjizat, khusus diberikan kepada Nabi dan Rasul. Kemudian ada tingkatan manusia yang disebut dengan karomah. Ini baru manusia biasa. Karomah. Apa itu karomah tadi? Kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia betul-betul dekat. Dapatlah dia karomah, kemuliaan. Banyak kita tengok Bapak Ibu ulama-ulama terdahulu, ya, mursyid-mursyid kita dahulu,
Ada yang kadang-kadang berjalan tidak basah oleh hujan. Itu bukan sihir, tapi karamah yang Allah berikan kepada dia. Coba kita tengok kisah-kisah para ulama. Mereka tidak bekerja, mereka tidak menghasilkan uang, tapi sanggup mereka ke Mekah sampai 5 kali. Iya kan Pak? Dari mana ongkosnya? Karena mereka dekat kepada Allah. Kemudian turun lagi tingkatan tadi disebut dengan maunah. Maunah ini kelebihan yang Allah berikan kepada manusia yang biasa-biasa saja, diberikan ilham. Bapak tuh gak rajin ibadah, tapi dia dapat ilham. Dia bacakan ayat suci Al-Quran, sangat bermanfaat untuk obat dan segala macamnya. Ini maunah Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada manusia biasa, tapi bukan orang yang ingkar kepada Allah. Tidak. Kadang hanya modalnya batu, masukkan dalam air, minum sehat. Bukan itu maksudnya. Ya, itu lebih kepada dukun dan segala macam. Dan yang paling berbahaya, tingkatan yang paling berbahaya, itu disebut dengan istidraj. Ini bahaya Bapak. Istidraj namanya. Orang yang diberikan oleh Allah nikmat yang banyak, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya nanti? Supaya azabnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini istidraj, takut kita. Di Al-Qur'an ada ayat tentang ini, tapi saya lupa. Jadi apa tanda istidraj itu Ustaz? Gampang saja kita renungkan. Semakin banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, membuat kita semakin jauh dari Allah. Ini istidraj itu tanda-tandanya tuh. Ya, rezeki mudah, anak bayi mudah diatur, keluarga aman, rezeki insya Allah sedikit demi sedikit bertambah, karir bagus. Cuman sayang, semakin rezeki banyak, semakin karir bagus, tapi justru dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati makin malas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda istidraj. Kalau model itu rasa hidup kita, maka cepat kita evaluasi diri kita. Cepat kita paksakan diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak dunia ini diberikan oleh Allah kepada orang yang ingkar. Saya rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin puasa sunnah, tapi kok banyak kali ujian ya? Kan muncul seperti itu. Kok banyak rasanya ujian yang Allah berikan kepada kita? Apakah Allah itu tidak sayang? Bukan itu maksudnya. Sementara tetangga sebelah ke masjid tidak pernah, ya, ke masjid tidak pernah, puasa sunnah jarang, tapi barusan kok dapat mobil dia, rumah direnovasi juga, padahal jauh dari Allah. Itu musibah tuh, bukan nikmat. Ya, bukan nikmat. Karena orang yang diberikan pertolongan oleh Allah, tanda-tanda orang yang baik itu, semakin nikmat itu bertambah, semakin dia dekat kepada Allah. Ini semakin rajin dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kita dengan istidraj ini. Makanya Ibrahim bin Adham yang kita kenal dalam sejarah, seorang raja yang kaya raya, dalam hitungan tahun hidupnya berbanding 180 derajat. Dia ikut dengan orang-orang yang sederhana, zuhud dia. Dia fokuskan hidupnya kepada Allah. Jadi suatu hari Pak Inyo berjalan ke pasar, pergi jalan-jalan ke pasar. Sampai di pasar tadi,
Dia menengok sesuatu yang aneh. Dia berjumpa dengan seorang pengemis. Pengemis tadi terkena penyakit lepra namanya. Pengemis tadi terkena penyakit lepra. Lepra itu semacam penyakit yang Allah berikan kepada manusia, tidak bisa sembuh. Jadi pengemis tadi matanya buta, tidak bisa menengok. Tangan buntung, itu penyakit lepra itu, buntung tangannya. Kaki tidak bisa berjalan. Arti kalau untuk makan kan tidak bisa. Tangan buntung, kaki cacat, tidak bisa jalan. Duduk dia di samping pasar tadi, yang diharapkan hanya satu. Ada orang yang bersedekah, tapi bukan dalam bentuk uang. Apa yang diharapkannya, Bu? Ada orang yang mengulurkan roti ke mulutnya. Bakti suapan. Terbayang Bapak Ibu. Dia tidak mengharapkan apa-apa, yang diharapkan hanya satu. Ada orang ngambil roti, masukkan ke dalam mulutnya. Itulah satu-satunya yang diharapkan dalam hidupnya. Ditengok sama Ibrahim tadi. Apa kata Ibrahim? Ya Allah, apa yang kau berikan ujian kepada orang ini? Cuman yang kagetnya Ibrahim bin Adham, setiap roti yang masuk dalam mulutnya selalu dia mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin allazi ala ni'amih. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin a'tani ala ni'amihil azim. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan aku nikmat yang sangat besar. Kaget Ibrahim bin Adham. Sepotong roti itu besar atau kecil tuh? Ini. Cuma dia bahasanya, ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau. Engkau telah memberikan aku nikmat yang sangat besar. Heran Ibrahim bin Adham tadi. Tangan buntung, kaki cacat, mata buta, dapat satu potong roti, syukurnya luar biasa kepada Allah. Akhirnya Ibrahim bin Adham dia ambil sepotong roti, dimasukkan pula ke dalam mulut pengemis tadi. Sama ucapannya, ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan aku nikmat yang sangat besar. Nikmat apa yang besar tuh, kata Ibrahim tadi? Hai pengemis, nikmat apa yang godang yang Allah berikan kepada engkau tuh? Engkau cacat, mata buta, tapi sepotong roti begitu engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pengemis tadi? Hai Ibrahim, ingatkah engkau ada dua nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepadamu? Apa itu, kata Ibrahim? Yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur. Susah tuh Bapak Ibu. Kadang awak jauhnya dari situ. Hati yang selalu bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaannya. Susah itu, nampaknya kecil. Ibu buat gulai ikan, lupa meletakkan garam, dihidangkan ke suami. Apa makan waktu zuhur? Makan ikan tadi, tidak ada garamnya Pak. Kira-kira Pak bilang apa? Ke ibu lah bertanya. Kira-kira Bapak itu bilang apa, Bu? Indah lomak. Itu syukur ngomongnya seperti itu. Indah enak, syukur. Yang parah nanti ikut gulai atau kolak akhirnya. Itu yang kacau gitu. Padahal yang mencipta ikan itu siapa Pak? Ibu atau Allah? Siapa yang menciptakan ikan? Allah. Kalau orang qalban syakiran tadi, dia tidak menengok ikannya,
yang tidak bergaram tadi, tapi yang tengok hakikat dari ikan itu ciptaan Allah. Kalau menghina bapak buat sesuatu, ya, ibu buat sesuatu, ibu hadiahkan kepada orang, kemudian orang tu bilang apa guna, sakit hati, marah tak kita? Marah. Ibu kasih saya air, wah air minum, bismillah. Untuk apa guna air kok? Untuk minum. Saya minum. Senang tak hatinya? Senang. Tapi ibu kasih saya air, ambo ambil air kau tadi, ambo bawa keluar, cuci kaki di situ. Gimana perasaannya? Paham tak maksudnya? Ikan itu yang ciptakan siapa, Pak? Allah. Begitu kita menghina ikan tadi. Kadang sepele Bapak Ibu. Pergi ke rumah orang hari raya makan kue. Pas pulang sama abangnya, bang, udah enak kali kue tadi. La ilaha illallah. Padahal dimakan. Padahal kadang kita hidup ini sederhana. Yang kita ucapkan tadi meruntuhkan nilai rasa syukur kita kepada Allah. Banyak tak yang seperti itu? Bang, lebih enak kue bawang yang saya buat tu lagi daripada kita bertamu dari la ilaha illallah. Kalau tak enak, tak usah ngomong. Berarti kita sudah mencaci nikmat Allah. Ini sederhana. Menunjukkan hati kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka kata pengemis tadi, hai Ibrahim, nikmat yang terbesar yang saya dapatkan adalah qalban syakiran. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang betul-betul paham dia hakikat bersyukur tadi, setiap hidupnya tidak akan mengoceh, Bapak Ibu. Tidak akan mengoceh, tidak akan mencaci nikmat Allah. Itu nikmat yang pertama. Terus nikmat yang kedua apa lagi? Wahai Ibrahim, nikmat yang kedua yang Allah berikan kepadaku adalah lisanan zakiran. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Setiap makanan dapat, alhamdulillah. Setiap makanan dapat, alhamdulillah. Ibu ada tak seperti itu kita? Coba kita sadari. Kita pakai baju bagus hari raya. Baju itu nikmat atau tidak? Nikmat. Ada tak kita bilang alhamdulillah? Kadang kita lupa Bapak Ibu. Sederhana. Alhamdulillah ya Allah. Yang lucu dibelikan suami baju, bukannya alhamdulillah. Ikut baju untuk saya atau untuk istri abang yang lain? Nah, cuma gara-gara baju itu tidak cocok. La ilaha illallah. Terima saja lalu lubu, syukuri, ucapkan kalimat-kalimat yang baik, diiringi dengan rasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir tempat kita menemukan hati kita. Supaya dapat qalbun salim tadi. Ya. Jadi kunci kajian kita qalbun salim. Bagaimana mendapatkan hati yang selamat tadi? Acaranya itu tadi, bersyukur satu, berzikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan dalam sebuah asarnya, carilah hatimu bi salasatin mawatin. Carilah ketenangan hati, carilah ketenangan hidup dan batinmu kepada 3 tempat. Jadi wancai hati awak tadi Bapak Ibu melalui 3 tempat. Yang pertama, inda qiraatin wa sima'il Qur'an. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika tadabbur kepada Al-Quran, cari hati kita di sana. Tapi tak ketemu ustaz. Nah, banyak baca Quran tak juga ketemu dengan ketenangan tadi. Tak juga ketemu hati tadi.
au fi majlis zikir, atau cari di tempat-tempat zikir kepada Allah. Di mana majlis zikir? Di masjid, di musalla, di pengajian. Karena zikir tatmainnul qulub, dapat menenangkan hati. Ndak jo ketemu. Sudah baca Quran, ndak jo ketemu hati tadi. Zikir kepada Allah, ndak jo ketemu hati awak tadi. Au fi khalwah, atau merenung kamu di tengah malam, bersujud kepada Allah di tempat yang sunyi. Carilah hati kamu di sana. Ketika hati tadi ketemu, secara tidak langsung menetes air mata kita. Fa illam, jika kamu tidak menemuinya, kata Ibnu Mas'ud, fala qalbalaka, jangan-jangan engkau tidak punya hati. Jangan-jangan awak tidak punya hati, Bapak. Apa maksud hati di sini? Rasa. Apa ini maksud dengan rasa? Ketenangan jiwa. Fala qalbalak, jangan-jangan kamu tidak punya hati. Maka berdoalah kepada Allah supaya Allah memberikan engkau hati. Kenapa hati itu kadang-kadang tidak tenang? Rasul pernah berkata juga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tengok apa yang kau makan. Ustaz dah berzikir dah 2 tahun, baca Quran galau juga, bangun tengah malam berzikir kepada Allah risau juga, tak mau juga hilang. Tengok 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, jangan-jangan sumber makanan kita ada yang haram, atau syubhat, atau riba, atau suap di dalamnya, atau banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat dan tuntunan agama, maka batin itu tak tenang. Yang kedua, jangan-jangan ada hubungan kita yang tidak baik dengan orang lain. Perhatikan Bapak Ibu, sebanyak apapun kita zikir, sebanyak apapun kita baca Quran, sebanyak apapun bangun malam berzikir kepada Allah, tidak ketemu kita dengan hati kita. Kenapa? Tengok 2 ujung tadi. Jangan-jangan ada hubungan kita yang tidak baik dengan manusia yang lain, atau jangan-jangan ada faktor makanan yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Di sinilah kita menengok hati kita tadi, supaya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Bapak Ibu? Ini kajian yang banyak. Qalbun salim, bagaimana mendapatkan hati yang tenang. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Abu Bakar As-Siddiq di dalam hal ini ada perlu yang membuatkan hati kita itu menjadi gelap. Ini coba kita dengarkan Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, hubbud dunya zalmun. Cinta kepada dunia itu membuat hati kita gelap. Gelap itu apa bahasa kitanya, Bu? Kolap, tak nampak, Pak. Jadi orang yang cinta dunia itu tak nampak semuanya, golap. Terus yang setiap yang gelap itu tentu ada penerang. Apa penerangnya Ustaz hubbud dunia tadi? Wasirajuhut taqwa. Supaya kita tidak terlalu cinta kepada dunia, maka penerangnya adalah meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu sudah disampaikan kajiannya kemarin Bapak Ibu, harus ada 4 unsur. Jangan ibu bilang takwa, bapak bilang takwa, tapi belum ada 4 unsur ini. Unsur yang pertama, rendah hati. Tidak boleh sombong. Jangan pernah merasa diri kita ini lebih baik. Tidak boleh. Yang kedua,
Yang pertama tadi jangan sombong. Jangan sombong itu caranya gimana Ustaz? Tentu kita cari tanda-tandanya dulu. Saya ini sombong atau tidak? Apa rahasianya kemarin Bu? Apa tanda-tanda orang sombong? Kenapa Ibu lagi? Ustaz, saya ini sombong atau tidak? Tentu ada rahasianya. Ibu ngantuk? Mengantuk juga. Apa tanda-tandanya kemarin? Sombong itu apa? Saya ini sombong atau tidak? Tandanya cuma satu. Mau tahu Ibu? Tanda-tanda orang sombong? Abu, saya sebutkan di sini. Tapi tidak boleh marah-marah habis ini ya. Sebab ini rahasia. Jangan kasih tahu sama orang lain ya Bu. Cukup di masjid ini saja, tidak boleh keluar. Mau tahu Ibu? Cobain. Kan mulai jadlah itu. Tidak usah ustaznya. Jangan usah sobui katanya. Tidak jadi sobui dong. Sobui aja. Tapi nak boleh bongi bong. Kau beko lawak sobui. Nyampu sobui itu penyakit. Saya ini sombong atau tidak? Gampang. Kan sudah dididik kemarin waktu puasa kemarin. InsyaAllah sudah hilang itu sifat itu. Mau tahu Ibu? Nggak usah lah Bu. Lanjutlah kaji. Satu aja lah Ibu renungkan. Ambo sombong atau tidak Ustaz? Satu saja. Tanda-tanda orang sombong itu adalah sensitif, mudah tersinggung. Itu aja. Mudah tersinggung. Kenapa Ibu tidak pernah datang wirid lagi? Itulah potang lupa ngundangnya. Dah mulai itu. Mudah, tidak sakit, sensitif betul Ibu itu. Itu sombong tuh. Berarti belum hatinya itu belum salim, belum betul-betul bersih kepada Allah. Gimana mau bahagia? Orang sombong kalau mudah tersinggung muncul penyakit hati. Apa penyakit hatinya? Curiga. Selalu berburuk sangka. Jangan-jangan saya yang dibicarakan. Mulai curiga. Mulai su'zon. Awal curiga. Curiga lama-lama jadi buruk sangka. Kalau lah buruk sangka dipelihara, masuk sifat dongki. Kalau dengki sudah masuk, la ilaha illallah. Kalau dongki sudah masuk, al-hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Kalau dongki masuk dalam hati, akan menghancurkan kebaikan-kebaikan di dalamnya seperti api memakan kayu bakar. Ibu tu elok orangnya, cuman mudah tersinggung. Gara-gara mudah tersinggung muncul sifat curiga. Karena curiga sudah terlalu banyak, masuk ke dalam sifat hasad dongki tadi. Kalau dongki sudah bersarang, maka kebaikan-kebaikan kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Bu? Kan gampang sampai di rumah nanti. Saya ini sensitif atau enggak? Kenapa ada ibu hadir undangan sunatan anaknya? Anak saya 2 kali sunat tidak datang dia Ustaz. Nah mulai sifat apanya tadi? Penyakit tadi muncul. Apa kata abangnya? Dia lah adek. Ini kalau khusus jamaah Nurul Huda, panggilannya adek kan. Ayolah adek, kita pergi undangan.
Kan baju hari raya seragam kemarin masih ada. Ayolah kita beri undangan. Ibu tuh kebetulan anaknya khitanan. Malih bang. Kok malas? Ayolah kita berangkat. Kan kita sudah diundang. Nggak mau bang. Kenapa nggak mau? Abang masih ingat nggak 10 tahun yang lalu? La ilaha illallah. Berapa tahun bu? 10 tahun. Astagfirullah. Abang masih ingat kan bang, kita undang juga dia dulu. Nampak tak sama? Rupanya tahu dia siapa yang datang, siapa yang tidak. Lah mulai. Berarti sifat daripada sombong tadi masih ada. Gimana hati kita mau bersih kalau sombong masih tertanam di diri kita? Itu yang harus dihilangkan. Jadi orang yang cinta dunia pasti ada kesombongan di dalam hatinya. Jadi dunia tadi golap, obatnya apa tadi bu? Penerangnya takwa kepada Allah. Yang kedua, az-zulmun zalmun. Dosa itu gelap. Dosa itu gelap. Apa penerangnya Ustaz? Wasirajuhut taubah. Penerang dari dosa tadi bertaubat kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Taubat kita kepada Allah. Taubat itu 3 syaratnya. Yang pertama, segera melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, jangan pernah lagi mengulangi perbuatan yang sama. Istiqomah kita terhadap ibadah tadi. Yang ketiga, menyesal terhadap perbuatan-perbuatan masa lalu. Karena ada bapak yang taubat kadang-kadang bukan menyesal nih Pak, bangga. Apa contoh bangganya? Saya sekarang aja baru dekat dengan Allah. Kalau dulu, kalau minum tua itu katanya, oh bisa 3 gelas. Itu tuh menyesal tuh bangga tuh Pak. Bangga dengan masa lalunya. Orang yang bertaubat itu tidak akan bercerita seperti itu. Justru ketika dia ingat, ketika dia minum khamar, ketika berbuat maksiat, yang keluar itu apa? Air mata, bukan bangga. Maka disebutkan tadi dosa itu gelap. Penerangnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-kubur zalmun. Kubur itu gelap. Wasirajuhu la ilaha illallah. Penerang kubur itu apa Pak? La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, di akhir hayatnya dia masuk surga. Maka sering kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa gunanya itu Ustaz? Supaya kuburan kita menjadi terang, tidak gelap lagi. Itu. Yang pertama tadi cinta dunia gelap. Penerangnya takwa kepada Allah. Yang kedua, dosa itu gelap. Penerangnya taubat kepada Allah. Yang ketiga, al-kubur zalmun. Kubur itu gelap. Penerangnya la ilaha illallah. Yang keempat, wal akhiratu zalmun. Akhirat itu gelap. Wasirajuhul amal as-salih. Apa penolong akhirat kita nanti? Amal soleh yang kita lakukan. Subuh ini amal soleh. Untuk apa gunanya Ustaz? Untuk penerang kita nanti di akhirat kelak. Selanjutnya as-sirat, siratul mustaqim itu gelap. Jembatan itu kolap, gelap. Terus apa cahayanya nanti? Wasirajuhul yaqin. Apa kuncinya? Sebagai penerangnya yakin kepada Allah.
Yakin itu tidak main-main, betul-betul yakin. Ya, yakin kita. Pengemis saya tadi Bapak Ibu tidak batangan, tidak berkaki, mata buta, tapi yakin dengan nikmat Allah. Kita sehat, punya tangan, punya kaki, tapi khawatirnya luar biasa. Apa makan kita besok tuh bang? La ilaha illallah. Khawatirnya luar biasa. Sampai-sampai risau terhadap kehidupan ini. Padahal rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin Ibu dengan ayat itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rizkinya. Yakin Ibu enggak? Apa yakin enggak? Terus kenapa masih menyogok gitu? Kenapa masih sanggup kita menyuap? Anak mau kerja, ujung-ujung kerja itu kan rizki, Pak, gaji. Jujur aja kita materi. Kalau nggak gitu, Ustaz, apa makan anak saya besok? Itu yang kita khawatirkan. Kita buat dosa. Apa dosanya? Bayar. La ilaha illallah. Nggak berkah dia Bapak Ibu. Takut kita. Jangan-jangan ini nanti membukakan pintu neraka. Yakinlah dengan anak tadi pasti dibukakan oleh Allah pintu rezekinya. Nggak usah dibayar. Kalau lulus insya Allah lulus dia. Nggak usah diboni-boni. Kalau lulus insya Allah lulus. Kalau tidak akan lulus. Masih banyak pintu rizki yang lain. Maka mau sampaikan apa maknanya? Karena sirat itu gelap. Obatnya apa? Amal soleh. Jangan hancurkan amal soleh kita hanya gara-gara berbuat dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini pesan Abu Bakar dalam sebuah asarnya, ada 5 yang gelap katanya. Ada 5 yang gelap itu, yang gelap itu. Yang pertama tadi cinta dunia. Apa cara mengobatnya Ustaz? Selalulah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, dosa itu gelap. Apa obatnya? Penerangnya, taubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kubur itu gelap. Terus apa penerangnya? Penerangnya kata Abu Bakar, selalulah kita rajin mengucapkan la ilaha illallah. Yang keempat, akhirat itu gelap. Apa penerangnya? Selalulah beramal saleh. Yang kelima, jembatan Shiratal Mustaqim itu gelap. Apa penerangnya? Yakinlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari haqqul yakin, dari ainul yakin, yakin, maka sampailah kita pada tingkat betul-betul menyatu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah ketenangan. Sebab sampai suruh jam apa, Pak? Aduh, ini adalah makan-makan ketek lo ya. Nah, itu masalahnya menengok yang jodoh tuh kadang tidak tahan awak Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita hari ini. Ada yang bertanya? Nampaknya tidak ada yang bertanya. Ibu-ibu ada yang bertanya? Berarti ibu sudah betul-betul yakin kepada Allah. Cuman apa yang saya sampaikan tadi bukan untuk nasihat ibu saja, tapi lebih kepada menasihati diri sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Jadi dia kata-kata tadi Bapak Ibu, kalau ada yang tersinggung, ada yang tidak enak hati, saya mohon dimaafkan. Ada ibu-ibu yang tersinggung? Ada bu yang tersindir? Ada yang merasa? Betul, tidak ada yang merasa. Kalau ibu tersinggung berarti ibu itu aja kaji tadi, itulah khotak kajinya. Berarti sensitif itu. Makanya mudah-mudahan dapat kita hindari hal-hal yang semua itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apa yang kita kaji hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.